Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengi'rab kitab Matan Alfiyah dengan menggunakan syarah Ibnu Aqil sebagai pegangan kita. Alhamdulillah kita sudah berada di bait ke-18 kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Dan bermula yang dii'rabkan dari segala isim itu ma qad salima, yang sungguh selamat ianya ma min syabahil harfi daripada serupa huruf. Bermula demikian itu seperti ardin dan suma. Jadi sebagaimana pembahasan di atas, yaitu isim dibagi dua. Ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Isim mabni sudah beliau jelaskan duluan, ada 6. Kemudian di sini isim mu'rab. Sebenarnya dari awal kita sudah paham, beliau di atas menyatakan isim itu dibina karena serupa huruf. Berarti lawannya isim yang tidak serupa huruf, yaitu isim itu di-i'rab. Maka beliau menyatakan wa mu'rabul asma'i, dan bermula yang di-i'rab dari segala isim itu ma, isim-isim yang selamat ia, yang bersih ia dari serupa huruf. Jadi isim yang di-i'rab isim yang tidak ada persamaan dengan huruf. Kalaupun sama sedikit, enggak kuat samanya. Kalau isim tersebut kuat samanya dengan huruf, dia dibina. Kalau tidak sama dengan huruf atau sama sedikit, maka dia tetap di-i'rab. Contohnya ka ardin wa suma, seperti ardin dan suma. Artinya isim yang mu'arab itu ada dua macam. Ada yang i'rabnya dhahir, ardun, ardan, ardin. Ada yang i'rabnya takdir, suma. Seperti doa, huda, duha, isim maksur. Kita i'rab dulu. Jadi waw isti'naf mu'arabu mubtada marfu' dengan ibtida, tanda rafa'nya dhammah. Mudhaf mu'arabul asma'i mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Ma isim mausul dibina di atas sukun pada maharafa khabar mu'arabu, atau ma isim mausul dibina di atas sukun pada maharafa khabar, gitu dulu. Isim mausul perlu kepada silat dan aid. Silat jumlah sesudah mausul, aid zamir yang kembali kepada mausul. Kat huruf tahqiq, bina di atas sukun. Salima fi'il madhi, tugasnya merafakkan fa'il, damir dalam fa'il, takdirnya huwa, kembali kepada ma. Alif itla, jumlah fi'il dan fa'il tidak ada kedudukan i'rab, menjadi silat ma. Zamir dalam salima menjadi aid ma. Min huruf jar syabahi majrur dengan min, tanda jar kasrah. Mudhaf syabahil harfi mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Jar majrur min syabahil harfi muta'alaq kepada salima. Itu ma yang selamat ianya ma daripada serupa huruf. Kaf huruf jar ardin majrur dengan kaf, tanda jar kasrah. Jar majrur muta'alaq dengan mahdhuf pada maharafa khobar dari mubtada mahdhuf, takdirnya wadzalika. Dan bermula demikian itu seperti ardin wa suma. Waw ataf, suma atah pada ardin, atah pada majrur, tanda jar fathah kasrah yang ditakdirkan karena suma isim maksur. Kemudian sebelumnya, coba kita lihat di bait sebelumnya, ini penting. Di judul beliau menyatakan isim mu'arab dan mabni. Di judul isim mu'arab, dan ini bab menjelaskan tentang isim mu'arab dan mabni. Beliau mendahulukan mu'arab. Kenapa? Karena mu'arab lebih banyak, lebih mulia, dan asalnya isim memang di-i'rab. Jadi bina itu furu' kecuali isim-isim tertentu yang dibina, maka beliau mendahulukan mu'arab. Kemudian di sini juga bermula isim itu, sebahagian darinya isim itu mu'arab dan mabni. Di bait pertama juga beliau duluan menyebutkan mu'arab. Tetapi begitu beliau menjelaskan isim mabni duluan, yaitu isim dibina karena serupa dengan huruf, jalan serupa dengan huruf ada 4, karena serupa pada wadai bentuk, kadang serupa pada makna seperti mata dan huna,
dan seperti ganti dari fi'il dari beramal yaitu isim fi'il, dan seperti butuh kepada sambungan seperti isim mausul. Dalam penjelasan beliau duluan menjelaskan isim mabni. Kenapa? Karena isim mabni itu terbatas cuma 6. Adapun isim mu'rab banyak, bukan cuma 6. Banyak. Karena itu beliau duluan menyebutkan yang terbatas daripada yang banyak. Makanya sekarang beliau membahas tentang isim mu'rab. Kita baca syarahnya. Yuridu annal mu'raba khilaful mabniyi. Bermaksud ianya musannef akan bahwa sungguh isim yang mu'rab itu sebalik mabni. Jadi isim mu'rab itu yaitu lawan dari isim mabni. Wa qad taqaddama annal mabniya ma asbahal harfa. Dan sungguh telah terdahululah oleh bahwa sungguh mabniya, bahwa sungguh isim yang dibina itu ma yang menyerupai ianya ma akan huruf. Di belakang beliau menjelaskan isim mabni yaitu isim yang serupa dengan huruf lisyabahin minal hurufi mudni. Isim dibina karena serupa, karena dekat serupanya dengan huruf. Berarti sebaliknya bisa dipahami fal mu'arabu ma lam yushbihil harfa. Maka bermula isim yang di'irabkan itu ma. Isim-isim lam yashbah yang tidak menyerupai ya akan huruf. Di isim mu'rab isim yang tidak menyerupai huruf. Makanya kenapa isim di i'rab nggak ditanyakan sebenarnya? Karena asal isim di i'rab. Jadi asal isim di i'rab nggak ditanyakan alasan i'rab kenapa? Kalau memang ditanyakan alasannya karena dia tidak serupa huruf. Yang ditanyakan isim mabni. Setiap kita menemui isim mabni mesti kita tanyakan. Kenapa isim tersebut dibina? Oh karena serupa huruf. Di segi apa dia serupa dengan huruf? Boleh pertanyaan seperti itu. Wayang qasimu ila sahihin, dan terbagi ianya isim mu'rab kepada sahih. Isim mu'rab dibagi dua, ada isim mu'rab yang sahih, ada yang mu'tal nanti. Isim mu'rab yang sahih yaitu wa huwa ma laisa akhiruhu harfa illatin ka'ardin. Dan bermula dianya isim mu'rab yang sahih itu ma yang tidak adalah akhirnya ma itu huruf ilat seperti lafadz ardin. Jadi isim mu'rab yang sahih yaitu isim-isim yang akhirnya isim tidak ada huruf ilat, tidak ada alif, tidak ada ya, tidak ada waw. Itu namanya isim sahih. Artinya i'rabnya zahir ka ardin. Ketika ada jardin jadi mubtada ardun, jadi fa'il ardun, jadi maf'ul ardan. I'rabnya zahir di huruf terakhir. Wa ila mu'tallin kita ataf kepada sahihin, dan terbagi ianya isim mu'rab kepada mu'tal. Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin kasuma. Wa huwa, dan bermula adanya isim mu'rab yang mu'tal itu ma yang bermula akhirnya ma itu huruf ilat. Jadi isim mu'tal isim-isim yang huruf terakhirnya huruf ilat. Contoh di sini kasuma misalkan seperti lafadz suma. Suma artinya nama. Suma. Kadua seperti duha, bandingannya duha, huda, fata. Nah, wa suma lughatun fil ismi, dan bermula suma itu satu lughat fil ismi pada isim. Maksud satu lughat pada isim, arti suma isim, cuma salah satu cara baca kalimat isim yaitu suma. Artinya isim juga, nama. Wa fihi sittu lughatin, dan sabit padanya isim itu ada 6 lughat. Ada 6 cara baca kalimat isim. Usmon bidhammil hamzati wa kasriha. Yang mana aja 6. Usmon, pertama kita baca usmon dengan dhammah hamzah, wa kasriha, dan dengan kasrahnya hamzah. Usmon dan ismon, sudah 2. Usmon artinya isim, ismon artinya isim. Wa sumon bidhammis sini wa kasriha. Wa sumon bidhammis sini wa kasriha, dan sumon dengan dhammah sin dan kasrahnya sin. Kemudian kita baca sumon dan simon. Nah, ismon isim, usmon isim, sumon isim, simon juga isim. Astagfirullah. Nah, wa suma bidhammis sini wa kasriha aydan, dan suma dan sima. Suma dengan dhammah sin dan kasrahnya sin pula. Suma dan
sima. Nah, makanya kata beliau, wasuma lughatun fil ismi. Suma itu satu lughat dalam isim. Salah satu cara baca isim yaitu suma. Karena cara baca isim ada 6. Ismon, usmon, sumon, simon, suma dan sima. Cuma kalau suma sima ini maksur seperti Musa. Nah. Wa yanqasimul mu'rabu aydan ila mutamakkinin amkana wa huwal munsarifu kadzaidin wa amrin. Dan terbagilah oleh isim mu'arab pula kepada mutamakkinin amkan, Ini enggak usah kita artikan, istilah aja. Jadi isim mu'arab dibagi dua. Yang pertama mutamakkin amkan. Wa huwal munsarifu. Dianya mutamakkinin amkan yaitu isim mu'arab yang munsarif. Isim mu'rab yang menerima tanwin namanya isim mutamakin amkan. Zaidin dan amrin. Jadi Zaidin isim mu'rab karena berubah. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Karena dia menerima tanwin disebut mutamakin amkan. Begitu juga amrin. Wa ila mutamakin ghairi amkan. Dan terbagilah oleh isim mu'rab kepada mutamakin ghairi amkan. Mutamakin ghairi amkan. Wahwa ghairul munsarif. Dianya mutamakin yang ghairu amkan itu ghairul munsarif yang tidak bertanwin. Isim mu'rab berubah tapi tidak menerima tanwin disebut ghairu amkan. Nahu demikian itu seperti Ahmad, Ahmadu, Ahmada. Jadi Ahmadu isim mu'rab. Cuma karena dia tidak menerima tanwin disebut mutamakin ghairi amkan. Jadi mutamakin artinya mu'rab. Ghairi amkan tidak menerima tanwin. Isim mu'rab yang tidak bertanwin. Seperti masajida wa masabiha. Masajida isim mu'rab mutamakin tidak menerima tanwin ghairi amkan. Dan masabih juga begitu. Masajid jamak dari masjidun, masjidani masajid. Masabih jamak dari misbahun lampu, misbahani masabih. Fa ghairul mutamakkini huwal mabniyu. Maka bermula yang tidak mutamakin huwa, dianya yang tidak mutamakin itu mabni. Nah, jadi ghairul mutamakin yaitu isim mabni. Kalau mutamakin mu'rab, mutamakin amkan, mu'rab bertanwin. Mutamakin ghairu amkan, mu'rab lagi tidak bertanwin. Mutamakin artinya mu'rab. Kalau tidak mutamakin berarti tidak mu'rab yaitu mabni. Fa ghairul mutamakkini huwal mabniyu. Maka bermula yang tidak mutamakin itu namanya isim mabni. Wal mutamakkinu huwal mu'rabu. Dan bermula isim yang mutamakin itu namanya isim yang mu'rab. Wahwa kismani. Beliau mengambil kesimpulan ini. Wahwa kismani. Dan bermula dianya isim mu'rab itu dua macam. Mutamakkinun amkan, mutamakin ghairu amkan. Mutamakin amkan isim mu'rab yang bertanwin. Mutamakin ghairu amkan isim mu'rab yang tidak bertanwin. Atau bahasa lainnya isim ghairu munsharif. Jadi lebih kurang seperti itu penjelasan bait ke-18 ini. Karena ini sudah sampai di titiknya, kita cukupkan di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wallahu a'lam bissawab wal maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.